سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت من. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat beraktivitas dalam keadaan sehat sampai detik ini. Sholawat bermutiarakan salam, marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah ini dengan adanya adinul Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, seperti yang kita lihat pada zaman sekarang, di mana banyak masyarakat mewajarkan suatu hal yang tidak wajar menurut agama. Salah satunya adalah perbuatan zina. Zina merupakan perbuatan di mana seorang laki-laki dengan seorang perempuan melakukan sebuah pergaulan tanpa adanya akad nikah maupun pernikahan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina merupakan perbuatan keji dan mungkar. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya Allah melarang kita untuk mendekati zina, apalagi kalau kita menjadi salah satu pelaku dari zina. Nauzubillahi min dzalik. Perbuatan zina tidak hanya pergaulan antara lelaki dengan perempuan tanpa adanya batasan, tetapi perbuatan zina juga dapat berasal dari diri kita sendiri, yaitu melalui sebuah pandangan atau penglihatan di mana kita melihat hal-hal yang haram untuk dilihat. Dapat pula berasal dari sebuah pendengaran di mana kita mendengarkan hal-hal yang kurang baik untuk kita dengarkan. Yang mana pada umumnya anak zaman sekarang kenal sebagai kata pacaran, dan kata pacaran tersebut tidak asing lagi kita dengar. Allah tidak memerintahkan kita untuk tidak melakukan zina, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita wala taqrabuz zina, janganlah kita mendekati sebuah zina. Karena sesungguhnya orang yang melakukan perbuatan zina tersebut tidak langsung terjerumus pada perbuatan tersebut, tetapi ada proses tertentu seperti kita dalam mendengar, dalam melihat, dalam berbicara. Bahkan anak pada zaman sekarang itu tidak perlu adanya pembicaraan, tetapi sudah diwakilkan oleh sebuah media sosial di mana ada seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan chat yang ringan. Itu dianggap sepele, padahal itu adalah salah satu gerbang utama dari kita mendekati sebuah zina. Zina juga dapat berasal dari sebuah pandangan di mana kita memandang seseorang dan menumbuhkan rasa suka, saling suka, dan disitulah akan terjadi sebuah perkenalan. Setelah perkenalan, adanya sebuah janji di mana akan bertemunya seorang laki-laki dengan perempuan, dan diajaklah perempuan tersebut untuk berkumpul bersama laki-laki tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Pemirsa yang dirahmati Allah, seperti zaman di masa sekarang malah justru menjadi buah si malakama, di mana sebuah tontonan pornografi, sebuah cerita pornografi di mana di situ dapat diakses oleh berbagai kalangan, bahkan dari anak di bawah umur, yang hal ini merupakan awal dari merebaknya perbuatan zina tersebut. Jika masa lalu remaja malu untuk mengumbarkan status pacaran mereka di tempat umum, berkebalikan dengan zaman sekarang di mana para pemuda malah justru bangga mengumbar-umbarkan bahwasannya dia berpacaran di tempat umum
dan tidak merasa malu untuk berpegangan tangan, bahkan berpelukan, sampai berciuman di depan umum. Pemirsa yang dirahmati Allah, seburuk-buruknya perbuatan kemaksiatan merupakan perbuatan zina tersebut, di mana nantinya perbuatan tersebut akan mengantarkan seorang pelakunya kepada kehinaan, kepada kecelakaan, kepada buruknya keturunan, serta yang nantinya akan berakhir pada penyesalan yang tidak ada batasnya. Melihat dan memperhatikan betapa besar kerugian yang kita dapatkan ketika kita melakukan perbuatan tersebut, maka tak heran jika Islam juga memiliki perhatian besar akan perilaku tersebut. Perempuan yang sangat dimuliakan di sisi Allah merupakan perempuan yang mampu menjaga kehormatannya dan menjauhkan dirinya dari perbuatan tersebut. Namun, seorang laki-laki yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana lelaki tersebut juga dapat menjauhi perbuatan tersebut serta tidak menjerumuskan seorang perempuan kepada perbuatan zina tersebut. Untuk itu, marilah kita perkuat Islam dan iman kita agar kita senantiasa terjauhkan atau terhindarkan dari sifat dan perbuatan yang menjerumuskan kita kepada penyesalan, bahkan kepada kemungkaran Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama beristighfar dan mengharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Mungkin sebelum saya tutup pidato kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Cuaca panas membelah sawah, hutan rimba tempatnya para rusa. Mohon maaf jika kata-kata saya banyak yang salah, namanya juga manusia. Mungkin sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.